Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mendesain sebuah papan PCB dengan 4 layer tembaga di dalamnya. Jadi nggak akan hanya ada 2 layer, yaitu bagian atas dan bawah saja, tapi di bagian dalam PCB juga akan ada jalur tembaga. Nah, jalur yang di dalam ini juga akan digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Biasanya 4 layer PCB seperti ini itu diterapkan pada mainboard HP, laptop, sampai dengan motherboard PC. Nah, kata 4 layer di sini itu artinya akan ada 4 lapisan jalur. Biasanya cuma ada di bagian atas bawah. Nah, sekarang ada tambahan lagi di bagian dalamnya itu 2 lapisan lagi. Apakah kita bisa mendesain papan sirkuit ini sekelas motherboard PC kayak gini? Tentunya di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman cara saya mendesain PCB 4 lapisan ini dengan penjelasan yang cukup mudah. Untuk itu ikuti terus videonya di sini. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mendesain PCB 2 layer, yaitu lapisan atas dan juga lapisan bawah. Nah, di situ kita juga udah lihat gimana sih lapisan tembaga di bagian atas dan bawahnya. Dan kita juga udah belajar gimana caranya nyetak PCB dengan cara yang benar-benar manual, yaitu disetrika. Sampai kita bikin seal screen-nya juga kita menggunakan teknik setrika dan itu berhasil. Teman-teman kalau tertarik pakai cara manual seperti ini, silahkan cek di video kita yang beberapa tahun lalu ini ya. Ini video sudah lama banget, tapi caranya sampai sekarang masih dipakai. Nah, sekarang ini adalah PCB dari PCBWay yang sebelumnya sudah saya order. Ini desain 4 layer PCB. Kita lihat dulu nih. Kalau teman-teman nyetak PCB di PCBWay.com, kita kadang-kadang bakalan dapat hadiah seperti ini. Kebetulan ini dapat PCB dalam bentuk penggaris gitu ya. Penggaris dengan bahan PCB dengan warna pink seperti ini. Sebelumnya ada warna biru, ada warna merah juga gitu. Nah, selain ini ada juga PCB yang tentunya yang kita pesan ya. Dan kebetulan di sini warna yang saya pesan adalah warna hijau. Karena kalau warna hijau itu cetaknya lebih cepat dari warna yang lain gitu ya. Nah, ini adalah controller LED matrix RGB. Ini saya buat dengan desain yang sangat kecil banget. Dan teman-teman bisa lihat komponennya itu rapat-rapat. Di PCB-nya ada titik-titik yang tentunya adalah through hole ke 4 layer PCB-nya. Nah, karena penasaran di sini saya akan coba untuk memotong PCB-nya dan menunjukkan kepada teman-teman 4 layer itu maksudnya seperti apa gitu ya. Ini kita potong dulu. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan menggunakan mikroskop dan saya akan kikis PCB-nya biar terlihat layer lapisan atas, tengah, dan juga bawahnya kepada teman-teman. Nah, ini adalah tampilan mikroskop. Saya menggunakan mikroskop digital. Nah, ini adalah PCB yang tadi saya patahin, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada through hole atau bulatan-bulatan layout PCB, tapi dia itu tidak terhubung ke mana-mana gitu ya. Kita bisa lihat dari sisi pinggir PCB-nya. Ini ada lapisan through hole yang kebetulan kepotong pas di bagian tengah-tengah through hole-nya atau lubang jumper antar layernya. Ini kelihatan tembaganya ya. Dan sebenarnya di sini juga kelihatan lapisan tembaga di layer yang ada di tengah PCB-nya, cuman agak sedikit samar. Nah, biar lebih jelas mungkin saya akan menggunakan mesin kikis dan menunjukkan bahwa mana sih lapisan atas, mana sih lapisan tengah gitu ya. Ini kita coba kikis yang ini dulu. Dan ini sudah pasti teman-teman pasti tahu ya, jalur yang hijau lebih terang itu ternyata adalah tembaga kalau dikikis. Tapi bagaimana kalau kita kikis di bagian yang nggak ada jalurnya? Nah, di sini saya akan mengkikis lebih dalam sedikit dan akan menunjukkan kepada teman-teman kalau kita kikis agak dalam sedikit, itu di dalamnya ada jalur tembaganya juga. Nah, itu adalah lapisan yang
kedua dari PCB 4 layer ini. Itu bisa teman-teman lihat, sudah kelihatan sedikit ya. Di dalamnya ada jalur tembaga, padahal di bagian atasnya nggak kelihatan ada jalur. Itu adalah lapisan yang kedua. Nah, coba kita kikis lagi di bagian yang lain. Apakah jalurnya itu nyambung gitu ya? Kita coba lihat. Nah, ini teman-teman perlu ketahui alat yang saya gunakan ini namanya Polish IC gitu kalau nggak salah. Kemarin saya beli online di online store. Dan ini berguna banget untuk mengkikis IC, bisa untuk mengkikis PCB, bahkan ada mata potong untuk PCB-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, jalur yang di lapisan kedua itu ternyata di dalamnya nyambung. Itu seperti ada PCB di dalam PCB ya, memang PCB gitu ya. Enggak, ini kayak teman-teman bikin PCB satu layer tapi ditumpuk sampai 4 lapisan gitu. Itu PCB 4 layer ya. Ini bisa kita lihat layer di bagian dalamnya, atau mungkin bisa kita balik dulu ya. Karena di belakang ini sudah ada saya kikis sebelumnya. Nah, ini dia, ini nggak kelihatan karena layoutnya mungkin di lapisan ketiga memang nggak ada di bagian sini. Kita coba balik dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat lapisan yang paling bawah itu ada jalurnya. Lalu lapisan kalau ketiga, ini ketiga dari atas ya, ini juga ada tembaganya gitu. Jadi total keseluruhan ada 4 lapisan tembaga PCB. Nah, kenapa kita harus membuat layout sampai 4 layer seperti ini gitu ya? Itu kalau teman-teman bikin rangkaian yang kompleks, bikin rangkaian yang ribet, bikin rangkaian yang perlu banyak komponen tapi PCB-nya ukurannya sangat kecil gitu. Kayak mainboardnya HP iPhone si Apple. Komponennya rapat-rapat banget, tapi PCB-nya dia itu kecil banget gitu ya. Dan jalur-jalurnya seperti ini tuh rapat-rapat banget di iPhone. Nah, sekarang mungkin saya akan jelaskan gimana caranya membuat desain layout sampai bisa 4 layer dicetak di PCB gitu ya. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan software Fusion 360. Fusion 360 ini softwarenya mirip-mirip kayak Eagle, atau bisa kita katakan samalah dengan Eagle PCB gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai Eagle PCB itu ya beda-beda tipis lah ya. Nah, pertama di software Fusion ini adalah tampilan skematiknya. Nah, dari tampilan skematik ini kita harus ubah dulu ke tampilan boardnya atau tata letaknya atau PCB-nya gitu ya. Karena untuk mengubah dari 2 layer ke 4 layer itu harus pada mode boardnya. Di sini kita switch dulu ke mode board. Nah, ini sudah mode board. Teman-teman bisa lihat komponennya sudah ada di bagian bawah sini. Mungkin kita ketengahin dulu. Nah, pada mode board ini ya, di sini kita memposisikan komponen pada gambar PCB-nya. Kita harus ubah dulu di bagian di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ada beberapa menu-menu ya. Seperti desain, dokumen, tapi mungkin kalau di Eagle PCB agak beda ya. Kita ke bagian rules. Dan di sini ada DRC. Nah, ini tinggal diklik aja. Maka teman-teman akan lihat beberapa pengaturan di sini. Yang akan kita fokuskan dari banyaknya pengaturan di sini adalah di bagian layer. Karena kita akan mengubah standarnya software adalah 2 layer, kita akan rubah menjadi 4 layer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini tampilannya. Ini standarnya 2 layer. Tapi teman-teman bisa dengan mudah mengubah 2 layer ini menjadi 4 layer, 6 layer, 8 layer bahkan ya. Tapi kita akan coba lihat 4 layer, maka di contoh gambar di sini, ini ya yang 2 layer. Tembaga cuma ada di atas dan juga di bawah. Tapi kalau kita, ini throttle-nya, ini ya. Jadi dia tembus
dari atas ke bawah. Tapi kalau kita ubah ke 4 layer, teman-teman akan melihat ada 4 tembaga di dalam PCB-nya. Through hole-nya juga akan tembus dari bawah ke atas gitu, ke semua layernya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, tapi kalau kita ubah ke 6 layer, ini malah tambah banyak lagi lapisan tembaganya. Cuman kita nggak akan bahas ke 6 layer ya. Ini kita akan bahas ke 4 layer aja. Jadi untuk yang 6 layer dan 8 layer rata-rata sama lah ya. Nah, ini untuk masalah through hole-nya seperti yang teman-teman lihat tadi gitu ya. Kalau kita menggunakan through hole yang model gini, itu bakalan bikin banyak lubang karena dia tembus dari bagian bawah sampai atas untuk menyambungkan, istilahnya menjumper lah dari layer 1 ke layer yang lainnya gitu. Kita bisa menambahkan aturan baru di sini, menambahkan through hole atau yang bisa dikatakan blind vias gitu ya di bagian sini. Nah, aturannya terserah teman-teman, mau dari layer berapa ke layer berapa through hole-nya akan dibuat gitu. Misalkan contoh dari layer 2 ke layer 15, yaitu layer yang sama-sama di tengah. Begitu kita oke, maka ada through hole baru yang hanya menghubungkan layer di tengah PCB-nya aja. Di atasnya nggak ada lubang, di bawahnya juga nggak ada lubang. Nah, ini bagus banget karena akan menghemat tempat di bagian atas dan juga di bagian bawah. Lalu kita bisa tambahkan mungkin layer 1 ke layer 2, nggak sampai tembus ke bagian bawah. Itu juga bagus, karena di bagian bawah kita bisa leluasa untuk menempatkan komponen lebih banyak lagi, karena nggak ada lubang. Nggak ada banyak lubang jadinya gitu ya. Kita juga bisa tambahkan lagi untuk yang layer 15 ke layer 16, yaitu layer yang ketiga dengan keempat gitu. Nah, tapi untuk pertama-tama biar nggak bingung, kita mungkin hapus dulu yang blind ini ya, blind vias ini kita hapus dulu, kita pakai yang through hole biasa aja seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal klik apply saja lalu close dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk sebagai contoh saya akan buka sebuah project di sini yang menggunakan sistem 2 layer, yaitu bagian top dan bottom, yaitu ESP32 keyboard. Ini adalah macro pad dengan menggunakan basis ESP32. Seperti yang teman-teman lihat di sini, sebenarnya saya mau menambahkan beberapa macro pad suite-nya gitu ya. Tapi karena jalurnya penuh, ini top bottom aja, akhirnya saya nggak bisa ngelanjutin layoutnya. Nah, untuk itu di sini kita coba ubah bagian DRC-nya lagi. Yang standarnya 2 layer saya akan ubah menjadi 4 layer. Dan kita akan lihat perubahannya seperti apa. Kita bisa cek di bagian layer akan berubah, yang tadinya cuma ada top dan bottom, yaitu top adalah warna merah, biru adalah yang bottom. Sekarang ada layer tambahan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kita hapus dulu. Saya contohkan satu jalurnya ini saya hapus dulu. Oh, salah hapus nih. Oke, kita sambung dulu ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian layer ini. Kalau kita sambung di sini, bagian top itu kan bentrok dengan jalur yang lain. Makanya di sini saya perlu tembus ke layer yang lain. Nah, ini sudah ada layer yang baru ya. Ada layer 2 dan layer 15. Kita coba ke layer 2. Oke, ini salah. Kita harus klik layernya dulu, baru klik jalurnya gitu ya. Nah, ini sudah kita menggunakan layer yang kedua. Bukan layout yang di bagian bawah, bukan lagi yang di bagian bawah, tapi ini jalurnya sudah ada di dalam PCB, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bagian top, bagian yang 2, bagian yang 3, dan juga bagian yang bawah.
Jadi kalau seandainya rangkaian teman-teman rumit, itu kayak motherboard, kayak mainboard HP, itu kalau udah 4 layer seperti ini ya, ini desain yang tadi 4 layer saya, itu kelihatannya layer di bagian atas jadi lebih sedikit layoutnya, layer di bagian bawah juga sedikit layoutnya, karena kita sudah sebar layout yang rumit itu ke bagian dalam dari PCB-nya. Ini kita bisa lihat ya, kita lihat dari jarak dekat. Ini ada jalur yang warnanya agak kehijauan dan juga jalur yang warnanya agak keunguan. Mungkin kita coba untuk disable dulu beberapa layout ya, beberapa jalur ya. Ini ada jalur top, router 2, router 15 dan juga yang 16. Kita coba disable dulu beberapa. Cara disable-nya adalah dengan mengklik di bagian layer. Jadi di bagian layer kita akan disable beberapa. Dan kita akan tampilkan layer yang ingin kita lihat aja. Mungkin dari bawah saya mau disable dulu. Ini disable, ini disable. Ini oke, ini biarin. Dan layernya mungkin kita akan disable dulu beberapa. Dan kita lihat satu persatu ya. Nah, ini saya hilangkan. Nah, ini adalah layer yang kedua. Lapisan kedua ada di bagian dalam dari PCB-nya. Nah, ini dikit banget kelihatan karena ya itu sebagai jumper aja sih. Terus kita lihat layer yang lain. Layer yang ini yang bagian atas sedikit juga. Terus yang nomor 3 sedikit juga. Dan layer yang paling bawah itu ada komponennya gitu ya. Nah, teman-teman bayangin kalau ke semua layer itu ada cuma di bagian atas dan bawah aja, seberapa rumit itu nanti layoutnya gitu ya. Makanya saya di sini memutuskan untuk membuat desainnya dengan 4 layer seperti ini. Jadi kelihatannya lebih simple, padahal di dalam PCB-nya itu ada banyak sekali layout yang terhubung. Nah, sebelum kita ngorder PCB di PCBWay, sebenarnya kita bisa cek PCB kita di Gerber Viewer seperti ini. Cuman masalahnya kalau kita cek bagian top dan bottom, dia nggak bisa lihat di bagian yang tengah. Kecuali di bagian layer, teman-teman bisa lihat layout di tengah PCB-nya bisa kelihatan. Cuma ada pilihan top dan bottom aja. Untuk verifikasi di bagian tengah PCB-nya kita bisa pilih menu layer yang seperti yang tadi gitu ya. Nah, PCB yang kemarin saya order itu sebenarnya pengerjaannya cepet banget teman-teman. Walaupun dia 4 layer, tapi pengerjaannya cuma 4-5 hari. Dan di situ sebenarnya saya juga dapat bonus hasil 3D print ya. Saya sudah tampilkan di video sebelumnya. Ini dia. Dan kalau untuk pada saat ngorder, teman-teman caranya gampang. Tinggal pilih layer keempat saja. Lalu untuk layer satunya ditulis 1. Untuk layer 2-nya itu ditulis 2. Layer 3-nya ditulis 15. Dan layer 4-nya ditulis 16. Sesuai dengan angka layer yang tadi. Udah itu aja. Dan sisanya ya standar-standar aja teman-teman ya. Antara itu ukurannya misalkan 10x10 mm, terus jumlahnya, terus juga bahan PCB-nya, sampai dengan warna PCB dan juga hasil screen yang digunakan kita bisa pilih sama seperti pada saat pengerjaan yang 2 layer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pengerjaannya itu sekitar $25 belum ongkir. Dan ongkirnya kalau ke Indonesia ini 4 layer ya, kita ngomongin 4 layer through hole ya. Itu ongkirnya ada beraneka ragam. Bahkan ada yang sampai murah seperti ini. Ada lagi yang lebih murah. Tapi saya lebih rekomendasi itu pilih DHL karena pengirimannya cuma 3 hari aja. Jadi cepat. Dan biasanya sih nggak kena pajak gitu ya kalau cuma untuk order segini aja. Kalau mau cepat bisa, teman-teman bisa pilih ini, cuman harganya wow mahal banget. Dan langsung klik save to chart. Nah, teman-teman itu dia tutorial sederhana saya bagaimana mengubah
software desain PCB yang awalnya support 2 layer PCB, sekarang sudah support menjadi 4 layer PCB atau bahkan mungkin sampai 6 atau 8 layer PCB gitu ya. Nah, di video ini adalah PCB 4 layer tadi yang saya coba untuk menyolder komponennya. Komponennya kecil-kecil banget. Saya juga agak stres nih kalau nyolder manual. Nah, di PCBWay sendiri sebenarnya juga ada jasa untuk perakitan ya. Cuman ini kayaknya apa ya? Kegiatan yang sangat menantang banget buat saya. Jadi mungkin nantikan video selanjutnya hasil jadinya seperti apa. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.